Dulu kan karena konsepnya klasik, siapapun yang memenangkan Banyak-banyakan. banyak-banyakan, wah semakin banyak jumlah orang menang gitu kira. Ya karena nggak ada teknologi, ya kan? Maksudnya nggak ada teknologi yang mumpuni. Sekarang lo mau banyak-banyakan tapi di sini teknologi lebih canggih, ya tinggal pencet pakai tombol atau pesawat tempur bergerak. Mau bagaimana? Problem tata sektor pertahanan hari ini karena soal political will ya, di mana presiden tidak memiliki kapasitas yang baik dalam membangun politik. Mungkin untuk angkatan darat, laut, dan udara, mungkin hanya 50% yang battle proven layak pakai gitu. Sisanya 50% itu udah usang, tua, nggak bisa dipakai, dan lain sebagainya. SB Undang-Undang Komponen Cadangan ditolak masyarakat karena dianggap mengancam kebebasan sipil dan juga memborosi sektor pertahanan. Nggak dilanjutkan tuh. Di era Pak Jokowi, tok disahkan. Padahal Saya memang, aduh, SBY presiden dari militer ya. SBY presiden dari militer. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngatiwani di Ruang Dialektika. Setelah kemarin kita membahas tentang isu konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Palestina dengan Bapak Duta Besar Tunisia, hari ini kita coba lebih mendekatkan isu itu dengan kita. Kita dalam artian kemudian kemampuan pertahanan kita, kemampuan kita sebagai bangsa atau mungkin sebagai negara ini untuk kemudian mengantisipasi kalau misalnya eskalasi-eskalasi tadi ternyata berimbas atau berdampak secara langsung ke kawasan Asia Tenggara. Tentu saja masalah pertahanan itu menjadi sebuah isu yang harusnya memang diketahui oleh publik, meskipun memang banyak hal yang mungkin nanti tidak bisa dibahas secara terbuka, tapi publik berhak untuk kemudian tahu bagaimana sebenarnya kesiapan kita seandainya potensi konflik yang terjadi di Timur Tengah itu ternyata memang beneran akan melebar kemana-mana. Nah, untuk membahas itu kita akan dibantu oleh salah seorang pakar yang rasanya sangat langka ya hari ini, bidang keilmuan yang menekuti masalah pertahanan, tetapi saya tahu benar tamu kita kali ini akan bisa untuk membantu kita untuk memahami masalah-masalah ini. Baik, tanpa berpanjang kata, kita sambut tamu Ruang Dialektika kali ini, Dr. Al-A'raf. Apa kabar, Bung? Baik Mas, lama nggak bertemu nih. Salam Terima Pancasila kasih, dulu. salam Pancasila ya. Salam Pancasila. Salam Indonesia aja deh. Kalau dulu saya nyebutnya Aal gitu ya. Tapi karena selama ini sudah dikenal di mana-mana sebagai pengamat militer sebagai Al-A'raf gitu, saya bingung ini nyebutnya masih Aal atau Bung Al-A'raf gitu. Bebas Mas. Oh, bebas ya. Bang juga boleh. Karena saya membahasakan di sini mewarisi banyak hal yang kaitannya dengan Bung Karno, saya mencoba membahasakan tamu-tamu kami dengan Bung. Itu Nggak lebih apa. bagus. Oke. Dan lebih senang saya. Bung Al-A'raf, Iya, terima kasih sudah mau hadir di sama-sama. Ruang Dialektika. Mudah-mudahan kita sudah lewat hiruk pikuk politik ini, Kayaknya belum sudah ya. lewat Masih. hiruk pikuk partisan. Mudah-mudahan. Nah, Atau baru mulai jangan. oh jangan menakut-nakuti gitu, karena banyak yang kemudian Iya. berharap kemudian meskipun yang terpilih akhirnya calon presiden yang kemarin dikhawatirkan Iya, itu Filipina juga saja baru mulai tuh. baru mulai juga. Iya, Ya. ributnya. Nah, bantu kami Bung, bantu kami untuk memahami. Ada semacam ketakutan gini. Kita itu seringkali kemudian memahami bahwa ya namanya perang apa macam-macam itu ya terjadi di luar sana. Iya. Kita nggak tahu padahal kemudian sebenarnya kita sebagai negara ini kemampuan militer kita, kemampuan pertahanan kita itu seberapa kuat sih kalau memang terjadi perang beneran. Katakanlah jangan-jangan ya kita karena nggak tahu itu kemudian misalnya nanti diserang negara mana gitu. Hanya 1 minggu ternyata sudah nggak ada lagi alat yang bisa dipakai untuk Iya. ayo kami dibantu untuk memahami mulai basic profil pertahanan kita itu sekuat apa misalnya. Sedih saya kalau untuk menjawab itu tuh. Gitu ya. Karena kita menggeluti Eh, data dan realitas pertahanan Indonesia. Kenapa Bung kok Ya, sangat sedih, menyedihkan?
Indonesia mengalami sejarah panjang ya dalam pembangunan kekuatan pertahanan. Di era Bung Karno, upaya menata dan membangun kekuatan pertahanan dibangun. Tapi pergulatan politik seringkali berdampak terhadap nasib Hmm. sektor pertahanan ya. Hmm. Dan memuncak pada era Soeharto Hmm. Hmm. dengan melakukan politisasi militer dan menempatkan militer dalam ruang politik. Akhirnya gelanggang tugas dan fungsi raison d'être-nya sebagai pertahanan itu Sebagai era pertahanan ya. ditinggalkan karena Lebih enjoy dengan fungsi politik ya. politiknya. Enak duduk di DPR ya kan, Jadi atau kepala daerah. bupati, atau gubernur, jadi nggak mikirin tentang perang atau nggak ada. Dulu mikirnya tentang Nanti kalau sudah pangkat kolonel minimal sudah bisa jadi ini gitu bupati ya. ya kan, sekarang jadi gubernur. Nah, proses politisasi itu mempengaruhi sektor pertahanan lah. Akhirnya bangunan kekuatan pertahanan mengalami dinamika yang pasang surut lah. Hmm. Hmm. Karena kan kita kalau pengen membangun pertahanan tidak bisa dilakukan dalam satu malam seperti Roro Jonggrang bangun candi gitu. Hmm. Bangun jadi gitu. Bangun kekuatan pertahanan itu perlu jangka pendek. Jadi bukan hanya dan sekedar beli-beli peralatan gitu aja. bukan, dia harus memiliki konsep yang jelas dalam bangunan yang jelas gitu. Nah, karena ada ruang politisasi di masa Orde Baru tadi itu akhirnya sektor pertahanan dalam bangunan yang profesional sulit untuk dibangun. Ketika reformasi bergulir, demo di jalanan, difungsi ditolak, Hmm. militer kembali ke Ke barak. barak, balikan militer sebagai fungsi. Kan militer balik ke barak itu sebenarnya sedang menginginkan agar militer tugasnya sebagai bidang pertahanan. Nggak usah ngurusin politik, nggak usah ngurusin kehidupan sosial, nggak usah ngurusin bidang keamanan, pure dipersiapkan, dilatih, dan dididik untuk perang. Karena raison d'être militer itu sejak dia dibentuk di negara manapun adalah dilatih dan dididik, dipersiapkan untuk perang. Konsekuensinya, perubahan-perubahan yang terjadi pada era 98-99 mulai pembentukan TAP MPR 67 tahun 2000 tentang pemisahan TNI Polri, perubahan peran TNI Polri, lalu kemudian pembentukan Undang-Undang 3 2002, pembentukan Undang-Undang 34 2004 tentang TNI, itu sesungguhnya menginginkan dan mengarahkan agar tugas dan fungsi militer adalah sebagai alat pertahanan negara. Menjadi profesional lagi. Nah, atas dasar komitmen itu terjadilah perubahan-perubahan di dalam tubuh militer agar militer fungsinya pertahanan. Dibangunlah kekuatan blueprint tentang kebijakan produk strategis pertahanan negara yang itu jangka pendek, menengah, dan panjang, meliputi kebijakan strategis pertahanan, kebijakan postur pertahanan, doktrin pertahanan, defense white paper, buku putih pertahanan, dan itu dibuat secara berkala. Itu sebagai guidance supaya kita tahu dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, kira-kira gambaran kekuatan pertahanan Indonesia dalam 40 tahun ke depan akan begini gitu. Dan itu semua disusun semua pasca Disusun reformasi. pasca reformasi, Mas. Dari tahun 2008 2009-an kira-kira itu udah matang, pakar-pakar dipanggil dan lain sebagainya. Karena ada euforia reformasi juga ya. Dan konsep itu matang tentang pembangunan kekuatan pertahanan itu. Dan dari situlah kita bisa tahu, sedih ngeliat kekuatan pertahanan ya kan. Waduh, kok begini kondisi alutsistanya ya. Kalau begini ceritanya, tentu perlu ada langkah yang Bisa dikasih ilustrasi sedikit aja. ya di dalam katakanlah tertinggal kita secara teknologi maupun kalau Mas baca di kebijakan postur pertahanan negara ya, itu kan mungkin untuk angkatan darat, laut, dan udara mungkin hanya 50% yang battle proven layak pakai gitu. Sisanya 50% itu udah usang, tua, nggak bisa dipakai dan lain sebagainya. Saling kanibal gitu katanya ya. Ya, kalau ada akhirnya komponen. ada peristiwa tenggelamnya kapal Nanggala. Oh iya. Nanggala itu dari tahun 2008 perdebatan itu udah terjadi dan saya bilang ini sudah terlalu tua, usang. Pilihannya adalah di retrofit di negara asalnya di Jerman atau dia dilakukan pembelian baru, ini ditinggalkan. Retrofit dalam perbaikan nilainya juga sama, Mas, tinggi sekali, ya kan, dengan harga baru ya selisihnya dikit, tapi durasi kalau beli baru masa waktu pakainya bisa lebih panjang. Maksudnya retrofit itu kapalnya yang lama itu masih kapal itu, tapi kemudian onderdilnya ininya diganti. Ya, diganti. Gitu. Tapi kan nggak diganti tempat orisinil di Jerman, diganti di Korea Selatan. Ya kayak Mas beli BMW tapi gantinya di Toyota gitu. Beli mobil BMW rusak, mahal onderdilnya taruh aja di Kijang gitu. Kan nggak bisa. Iya. Nah, itu realitasnya. Banyak kritik, akhirnya ya
it's matter of time akhirnya Nanggala tenggelam karena memang Memang tidak dari layak awal sudah nggak pakai. layak ya. Itu dari 2008 diskusi Termasuk ini. mungkin apa kayak beberapa kali pesawat latih yang kecelakaan itu juga ada kontribusinya umur peralatan yang tidak memadai tadi. Ya banyak pesawat-pesawat latih itu yang baru ya. Tapi kemudian di Indonesia pembelian-pembelian ini banyak persoalannya Mas. Hmm, Gitu. Jadi hmm. iya kita tentu setuju dong kekuatan pertahanan harus kuat. Kita juga setuju alutsista harus kuat. Tapi pertanyaannya adalah upaya untuk melakukan itu juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Problemnya adalah itu ada persoalan yang serius di level itu. Sehingga pengadaan-pengadaan alutsista diduga kemudian memiliki persoalan. Yang terbaru adalah Pak Pesawat. Prabowo ya kan pembelian pesawat yang menimbulkan apa namanya gaduh dan sampai kita lapor ke KPK gitu. Malas juga sebenarnya ke KPK apa di tengah politik ya kan. Tapi ya itu realitasnya ya. Yang menurut saya apa namanya memang masih ada persoalan. Kita tidak akan pernah meraih yang ideal dalam penggunaan alutsista. Agak mundur sedikit mungkin dia. Jadi Mas, dari 2008 2009 ada kesadaran bahwa kondisi kita katakanlah hanya 50% yang dari betul 2004 betul. sih sebenarnya. Oke, dari 2004 tadi dilakukan analisa, kemudian yang terbukti alutsista kita yang battle proven ready tadi hanya 50%. Ya, Nah, kemudian pemerintahan Jokowi 10 tahun tanpa interupsi, dan kemudian juga Menteri Pertahanannya yang kedua periode kedua Prabowo Subianto juga dikenal sebagai orang yang concern dengan masalah-masalah. Nah, ini waktu 10 tahun ini ngejarnya untuk nutupi yang 50% kapasitas alutsista kita yang untuk siap untuk tempur tadi itu sampai seberapa? untuk mengukur seorang menteri pertahanan atau presiden itu benar dalam penggunaan kekuatan pertahanannya cukup dilihat bagaimana kebijakan umum pertahanan negaranya dan bagaimana defense white paper buku putih pertahanan. Bahwa dilihat kebijakan postur pertahanannya. Di era 5 tahun pemerintahan awal Jokowi, di tengah plus minus Rias Mizan, dia membuat apa yang disebut dengan defense white paper. Sehingga kita mengetahui arah bangunan konsep untuk meneruskan kekuatan pertahanan menjadi yang ideal itu ada. Nah, di era Pak Prabowo, dia tidak membuat defense white paper. Sehingga kita tidak tahu ukurannya. Makanya selalu gaduh. Tiba-tiba minta duit sekian ratusan M. Apa itu tidak ada semacam keharusan memang Ada sehingga keharusan di dalam kementerian. Undang-Undang 3 2002. Tapi kok Di kenapa dalam, tidak bisa tidak membuat seperti itu? ya, saya nggak tahu. Mungkin didiamin sama presiden. Berarti selama periode keduanya Jokowi itu kita tidak semacam publik tidak tahu semacam ada laporan, katakanlah misalnya kalau Ukuran-ukuran iya ukuran kinerjanya selama ini sulit. Karena dia tidak menjelaskan kepada kita tentang konsep dia itu. Ada kebijakan postur, ada kebijakan Bappenas, tapi buat publik kan terbatas. Harus yang dilakukan adalah membuat defense white paper. Defense white paper itu fungsinya untuk menjelaskan kepada negara-negara tetangga bahwa kekuatan pertahanan di Indonesia itu tidak mengancam negara lain. Sehingga mengurangi apa yang disebut dengan security dilemma tadi itu. Sedangkan ke dalam negeri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Karena kita harus membuang jauh satu pandangan yang keliru dan salah bahwa sektor pertahanan itu hanya milik militer, itu salah. Sektor pertahanan itu bagian dari public goods gitu untuk kepentingan publik dan dia juga menggunakan pajak rakyat sehingga masyarakat harus tahu. Nah, selama ini wilayah itu wilayah yang remang-remang. karena seolah-olah kemudian dilindungi dengan istilah rahasia negara gitu. Iya, itu akhirnya kemudian orang ya atau orang takut gitu untuk menyentuh sektor itu. Nah, kita harus membongkar. Kenapa? Anggaran di sektor itu tinggi loh, Mas. Tinggi. Kadang nomor 1, kadang nomor 2 ya kan. Itu selalu menjadi prioritas. Ada nggak datanya yang kemudian katakanlah selama pemerintahan Jokowi itu komposisi di sektor pertahanan itu dibandingkan dengan misalnya sektor pendidikan, infrastruktur itu sampai menyerap berapa persen dari APBN kita? Ya, dia selalu menjadi prioritas ya. 1, 2 naik turun. Nah, sekarang kan lagi naik. Tapi menurut saya problem Pak Jokowi itu tidak cukup memahami isu sektor pertahanan. Pak Jokowinya. Ya, sehingga menurut saya dia menjadi presiden yang tidak cukup matang untuk memahami bagaimana membangun arah Apa pertahanan. contohnya yang kemudian menurut Bung menunjukkan bahwa Jokowi tidak terlalu memahami? Contohnya Jokowi membiarkan sesuatu kebijakan yang pernah hidup di masa Orde Baru muncul kembali di era Jokowi. Yakni memberikan ruang kepada militer
untuk Oh masuk ke iya, dalam kehidupan sipil. untuk menempati jabatan ASN itu ya. Jabatan ASN. Kan dulu Mas demo kan karena menolak itu ya kan. Kita demo karena menolak dui fungsi. Salah satu titik tolak apa manifestasi dari dui fungsi itu adalah militer masuk di jabatan sipil, ya kan? Iya, iya. Duduk di jabatan sipil. Nah, itu kita tolak gitu loh di masa lalu. Nah, di masa kini sebaliknya dibiarkan, diperbolehkan. Sehingga jangan heran banyak dirjen-dirjen sekarang di berbagai Jenderal-jenderal kementerian gitu ya. jenderal-jenderal aktif loh, militer aktif bukan pensiun. Dan itu terjadi dan didiamkan gitu di era ini. Nah, Iya, kemarin kemarin sudah sempat terjadi salah satu case yang kemudian menjadi semacam kebuntuan kan ketika ada perwira militer aktif diduga melakukan korupsi di institusi sipil pemerintah atau pihak penegak hukum kebingungan ini mau diproses secara apa undang-undang sipil apa undang-undang militer itu kan. mau itu kasus Basarnas ya Iya. kan. Kasus Basarnas jadi contoh bagaimana dunia hukum kita bingung. Mm. Padahal kan itu karena satu KPK-nya nggak punya nyali, ya kan? Yang kedua adalah karena sebenarnya Undang-Undang tentang Peradilan Militer Nomor 3197 itu belum direformasi. Di dalam Undang-Undang TNI 34 2004 sebenarnya jelas kalau militer terlibat tindak pidana umum dari peradilan umum, Mm. tindak pidana militer dari peradilan militer. Mm. Jadi kalau dia nyolong sendal, Mm. terlibat Mm. pencurian, terlibat kasus korupsi, dia harusnya peradilan umum. Tapi ada asal pasal berikutnya tidak bisa diterapkan pasal itu sepanjang peradilan militer belum Belum dirubah. dirubah. Makanya salah satu mandat TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000 tentang Mau reformasi peradilan sektoral militer ya. merubah sistem peradilan militer. Supaya apa? Supaya kita sebagai negara hukum menerapkan prinsip equality before the law. Artinya Prinsip sudah semua persamaan di hadapan hukum. Abang beca, abang bakso, mahasiswa, anggota DPR, presiden, siapapun. Kalau terlibat dalam tindak pidana umum, adil pidana umum. Tidak terkecuali bagi militer. artinya sejak Tapi reformasi sekarang kan susah. Nggak bisa kan ada itu. sudah 24 tahun, 25 tahun berarti tidak ada apa istilahnya upaya yang lebih konkret untuk kemudian mencapai bahwa semua sama hukum dan sama kedudukannya di depan hukum tadi berkaitan Udah dengan cukup itu. sangat lama agenda ini. Pernah dibahas pada RSB 2004 sampai 2009, tapi gagal di akhirnya. Saya ikut di DPR itu, mungkin hanya tinggal sisa 5 pasal, tapi deadlock gitu. Karena ada politik kepentingan, butuh dukungan militer di tahun 2009, akhirnya mundur dan gak jadi. Dan sampai sekarang akhirnya reformasi peradilan militer gagal. Pada satu titik saya bisa melihat bahwa walau militer menyatakan tidak lagi berpolitik secara formal, tapi secara informal dia masih kekuatan politik de facto yang mempengaruhi dan membuat elit sipil juga agak takut dalam mengambil langkah-langkah. Tapi menurut saya itu ilusi dan bayang-bayang ketakutan para pemimpin sipil Iya, ya. saya membayangkan ya mungkin ini sebenarnya bagian dari utang sejarah ya. Ketika itu semangat perubahan itu kan total. Dan kemudian seolah-olah memang dari militer sendiri tidak terlalu banyak resistensi gitu. Ya, Nah, kenapa kemudian itu tidak terkapitalisasi dengan yang ya katakanlah reformasinya yang benar-benar bermakna itu kan benar-benar terjadi secara real. Ternyata dari penjelasan Bung dari sisi alutsistanya aja nggak maksimal. Dari sisi sistem peradilan militer sampai sekarang nggak ada perubahan. nggak ada perubahan. Artinya kemudian terus yang katakanlah bisa disebut sebagai perubahan terhadap sistem pertahanan kita setelah reformasi itu apa yang real? Ya reformasi hanya ada di Jakarta, Mas. Tidak di Indonesia. Ya, yang real ada beberapa yang real Hmm, ya. hmm, Misalkan soal apa namanya penghapusan Bakostranas, hmm. perubahan Menko Kodam tapi masih ada. Nah, tapi yang sebagian besar masih eksis ya, kayak komando teritorial yang terbaru malah mau diperluas berapa tuh 22 atau berapa di beberapa daerah. Saya bilang Iya sekalian kan aja. ada dulu argumennya dengan penambahan provinsi Iya, perlebaran. iya kan Pak Prabowo menganggap karena provinsi bertambah maka Kodam ditambah sesuai provinsi Hmm. juga mengikuti logika di Polda gitu. Nah, jadi ingin sama. Saya bilang berbeda dong. Konsep Polda itu konsep Kamtipmas, konsep yang teritorial itu Hmm, hmm, hmm. sebenarnya adalah satu konsep yang harus direstrukturisasi di mana eh, dalam konstruksi apa pertahanan itu sesungguhnya suatu konsep yang harus dirubah, direorganisasi, direstrukturisasi. Kenapa demikian?
konsep itu kan hidup pernah pertama kali pada era Nasution untuk menghadapi gerakan pemberontak. Tetapi sebagai gelar kekuatan itu sifatnya tidak permanen. Dipermanenkan sama Orde Baru sebagai instrumen politik Ya, untuk mengontrol masyarakat. ya. Akhirnya menjadi kuat. Kotter menjadi instrumen politik dalam mengontrol dan merepresi masyarakat pada era tersebut. Sehingga pada era itu sendok jatuh di dapur aja tentara tahu. Ya, ya. Kenapa? Ada struktur teritorial tadi. Ada Babinsa, Ada ada ini. Babinsa, ya kan? Sehingga orang takut, mau demo takut. Belum demo baru depan gang kampus Brawijaya ya kan, udah grebek sama Koramil. Cukup selesai diskusinya ya kan. Rapat aja tahu. Rapat aja tahu. Ya itu, ada struktur itu. Jadi struktur itu instrumennya lebih politik gitu loh. Nah, ketika doktrin difungsi ABRI dihapus, seharusnya Itu ikut juga. itu harus direstrukturisasi. Jadi doktrinnya dihapus secara formal, tapi Institusinya masih dijaga. institusinya masih eksis. Berarti sesungguhnya masih eksis secara politik gitu. Dan itu terbukti dalam beberapa kasus pemilu misalkan ada dugaan oknum-oknum mereka Mobilisasi, terlibat ya. dalam mobilisasi untuk Ya, pemenangan. ya, ya, Nah, ini yang menurut saya dia harus dirubah. Makanya di dalam Undang-Undang TNI 34 2004 disebutkan gelar kekuatan TNI itu tidak boleh mengikuti struktur pemerintahan daerah. Ya, Tidak ya. boleh mengikuti untuk kepentingan politik praktis dan hanya untuk di wilayah-wilayah tertentu perbatasan atau wilayah konflik. Nah, itu artinya yang harus dilakukan sekarang bukan ditambah dan diperbanyak jumlahnya, justru harusnya Harus dikurangi hanya di wilayah konflik dan wilayah perbatasan. Ya, ya, Jadi ya. ini konsep yang salah. Tapi lagi-lagi karena Pak Jokowi tidak mengamis tentang sejarah Kotter, ya akhirnya ya diam aja lah, oke aja lah dan lain sebagainya. Menurut saya problem tata sektor pertahanan hari ini karena soal political will ya, di mana presiden tidak memiliki kapasitas yang baik dalam membangun political will di sektor. Ada juga, saya pernah baca salah satu artikel Bung itu untuk menguatkan logika kenapa tidak perlu ada penambahan Kodam itu, yang namanya strategi perang di masa depan itu yang strategi perang asimetris. Itu iya. maksudnya gimana itu, Bung? Kita ini udah memasuki fourth generation of warfare, malah mungkin udah fifth generation of warfare. Generasi Ya, generasi perang strategi keempat dan perang yang kelima iya. ya. Generasi perang pertama mungkin pada era-era dulu klasik, era-era gladiator dan lain sebagainya. Sekarang orang tidak lagi mengedepankan manpower sebagai hal yang utama, tapi lebih mengedepankan teknologi pertahanan yang lebih penting. Kenapa? Karena ada dinamika ancaman perang yang sifatnya asimetris gitu, yang dia tentu tidak lagi bersifat tradisional klasik seperti pada masa lalu ya kan. Kalau dulu kita nonton perang kan hadap-hadapan tuh, banyak-banyak siapa yang mati. Sekarang kan enggak, cukup melakukan serangan pakai tombol dari mana tahu-tahu rudal mati. Ya, kita lihat aja Israel Palestina Drone atau dikirim gitu ya. Tapi Ukraina yang lawan juga bukan orang tapi bukan juga orang ini, ya kan. Wah, itu sesuatu yang sangat amat berkembang di revolusi dan arahnya secara teknologi mau nggak mau ke sana ya. ke sana. Sekarang justru sebaliknya adalah kekuatan militernya dikurangin tapi kapasitasnya ditingkatkan. Sementara teknologi pertahanannya yang diperkuat. Jadi realitasnya kemudian berkembang dalam dinamikanya, Mas. Itu. Nah, inilah yang menurut saya sesuatu yang harusnya dibangun oleh Indonesia. Bukan kita diskusi komando teritorial, bro. Kita harusnya diskusi bagaimana memperkuat industri pertahanan kita supaya kita memiliki kemandirian pertahanan. Seperti Dan kata itu Bung Karno. Bung nggak melihat itu terjadi. Nggak melihat. Kita diskusinya itu. Bahkan yang lebih buruk adalah kita membentuk komponen cadangan mau ngapain? Itu anggarannya berapa per tahun tuh? Ya kan? Hampir kurang lebih berapa miliar itu. Waduh, buat apa? Lebih baik tuh anggaran untuk komponen cadangan buat rumah dinas prajurit, Mas. Ada 4 itu komponen yang penting untuk montar masalah. Well paid, well trained, well equipped, and well educated. Oke. Well paid harus Gajinya sejahtera, cukup ya. Well equipped, tentara yang harus punya Peralatannya juga peralatan. Well educated harus terdidik. Well trained. Dan harus terlatih. Kalau tentara sebulan masih latihan nembaknya cuma 1 kali untuk 20 orang, sementara sisanya nggak nembak karena nggak ada anggaran, bagaimana berharapkan well trained? Ya kan? Ya, pelatihan nembak itu jadi penting, salah satunya. Bagaimana pelatihan itu menjadi kunci gitu. Jadi 4 ini harus dibangun. Well paid, well trained, well equipped, and well educated. Nah, kita ini harusnya fokus di situ. Poinnya apa? Kalau komponen utamanya tentara aja masih compang-camping, ngapain kita membuat komponen cadangan itu loh? Ngelatih orang sipil lulus SMA, kuliah, ayo dilatih. Dulu apa nyebutnya?
wajib Wirawan. militer. Nah, Wamil. Wamil. Ya. Ini sebenarnya 11-12 sama wajib militer gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang apa namanya udah jadul gitu loh. Gitu. Ini konsep yang hidup pada masa perang Napoleon, Mas. Dulu kan karena konsepnya klasik, siapapun yang memenangkan Banyak-banyakan. banyak-banyakan gitu. Wah, semakin banyak jumlah orang menang gitu kira. Ya karena nggak ada teknologi, ya kan? Maksudnya nggak ada teknologi yang mumpuni. Sekarang lo mau banyak-banyakan tapi di sini teknologi lebih canggih, ya tinggal pencet pakai tombol atau pesawat tempur bergerak. Mau bagaimana? Itu realitasnya pergerakannya, ya kan? Nah makanya banyak tentara-tentara coba lihat, ya Inggris negara kecil, tapi tentaranya hampir semua operasi di beberapa negara Ikut gitu. dunia ya kan, mobile gitu. Karena mereka berpikir ya, kalau operasi perang cukup dengan jumlah terbatas, tapi kekuatan pertahanannya didukung. Jadi kalau 20 unit turun, didampingi sama drone, pesawat tempur siap, helikopter siap, backup siap. Dan enak Mas, udah kayak main war game, sebelah kiri musuh tembak, tembak, dor. Kalau dulu kan nggak tahu di mana musuh ya kan. Ini tinggal dipantau nih, musuh ada sebelah kanan, telepon. Musuh sebelah kanan tembak, tembak. Ya itu karena teknologi perang sudah sangat luar biasa ini, dan orang perang juga sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu kan, kalau kita nonton Saving Private Ryan, turunin infanteri di pantai mati, turunin lagi mati. Wah, kalau sekarang enggak, ya kan? Sebelum infanteri masuk, serangan udara masuk, rudal masuk, kekuatan lawan dilumpuhkan, Cyber juga katanya. cyber masuk. Setelah 1 bulan 2 bulan semua center of gravity lawan diserang, ya kan? Center of gravity-nya lumpuh, pangkalannya hancur, sumber daya hancur, alat-alat vitalnya hancur, telekomunikasi hancur, kolaps kan mereka. Setelah kolaps, baru pasukan jalannya masuk. Juga nggak ada perlawanan tapi kan. Perlawanan. Itu perang sekarang. Beda sama dulu, ya kan? Wah, lu infanteri mau sebanyak-banyaknya turunin. Lihat aja nonton beberapa film perang dunia 1, perang dunia kedua, berapa banyak yang mati. Sekarang enggak, Amerika operasi di mana, di Kuwait lah, dalam perang Amerika Kuwait itu dengan Irak pada masa itu Desert jadi Storm, contoh itu. operasi Desert Storm. Iya. Itu contoh bagaimana perubahan teknologi perang memperlihatkan sesuatu yang nyata. Ya, Ukraina Rusia sekarang lah mah. Rusia cukup dari jauh aja rudal. Bagaimana kemudian kita apa kapasitas dari sisi personel tadi, secara apa peralatan jelas kurang, secara kelembagaan juga masih seperti ini. Kalau dari sisi personil, Bang, dari sisi katakanlah kemampuan militer, apa kita cukup well trained tadi? Di beberapa pasukan khusus sangat well trained ya, kayak di Kopassus. Pasukan khususnya. Iya, tapi secara umum saya rasa jauh. Karena budget anggarannya terbatas. Sehingga well trainednya sulit gitu. Melatih untuk mereka menembak terbatas. Karena kan beli peluru butuh duit juga, Mas. Sekali tembak kan, kecuali kita bisa apa namanya, pelurunya dari panahan kan enggak lah ya. Sekarang sulit dan rumit gitu loh. Sehingga anggaran sementara terbatas. 70% anggaran Indonesia itu habis buat anggaran rutin. 30% buat Rutin itu maksudnya bayar gaji, listrik, bayar ini gitu ya. gedung, dan bayangin kenapa kalau jumlah pajutnya banyak sehingga harus dibiayai kosnya untuk itu. Dan akhirnya dalam memodernisasi alutsista dan alutsista kita jadi susah dan rumit ya. Karena ini jadi kendala yang kompleks di kita, Mas. Nah, harusnya kita menyadari di tengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan membangun alutsista harus ada rencana dan skala prioritas. Saya tidak melihat itu di pemerintahan Jokowi dengan baik gitu. Kenapa? Ya ujuk-ujuk buat komponen cadangan. Saya nggak ngerti di era SBY. Logikanya nggak nyambung ya. Di era SBY undang-undang komponen cadangan ditolak masyarakat karena dianggap mengancam kebebasan sipil dan juga memborosi sektor pertahanan. Nggak dilanjutkan tuh. Di era Pak Jokowi tok disahkan. Padahal aduh, SBY presiden dari militer. SBY presiden dari militer. Mungkin kan SBY presiden dari militer, dia memahami dan mengetahui bahwa logika penolakan ini benar gitu. Ya kan? Nah, kalau ini nggak punya backgroundnya tentang pertahanan ya kan. Dan katanya tadi nggak tahu banyak soal pertahanan, ya susah Mas. Ini kan ilmu yang tidak bisa disurvei dan tidak mudah. Oke, sekarang kita kembali ke realitasnya. Tadi ada kondisi yang seperti itu. Terus kemudian ada perkembangan geopolitik global yang itu katakanlah juga kemungkinan eskalasinya akan terjadi. Iya. Sehingga kemudian ada resiko. Oke lah, katakanlah nggak se ekstrim perang dunia ketiga gitu ya, yang kemudian melibatkan seluruh dunia.
Tapi potensi apa yang kemudian mungkin paling dekat yang kita akan alami secara dari sisi pertahanan, Bung? Dalam perspektif realis, dalam studi keamanan ada doktrin yang disebut dengan civis pacem para bellum. Apa itu, Bung? Kalau ingin damai harus siap untuk perang. Oke. Ya, di semua negara masih menganut itu. Sehingga kenapa orang-orang pada belanja alutsista, karena selalu berpikir Harus siap kemungkinan untuk perang. terburuk untuk Seberapapun dunia lagi nggak ada seberapapun masalah gitu ya. geopolitiknya harus siap untuk itu. Oleh karenanya setiap negara melakukan pembangunan secara bertahap gitu. Makanya dia nggak beli langsung dalam jangka waktu dekat beli banyak gitu, nggak, dia harus siap itu. Nah, terlepas ada tidak dinamika ancaman, memang persiapan di masa damai juga harus siap untuk perang, meski ada skala prioritas yang harus didahulukan di sektor lain gitu ya, karena sektor lain penting dengan syarat transparan dan akuntabel. Nah, apa yang terjadi dalam dinamika sekarang? Kalau lihat di dalam geopolitik kita, sebenarnya Indonesia menghadapi satu tantangan yang nyata terkait dengan konflik Laut Cina Selatan gitu ya. Oke. Semua negara menghadapi di kawasan Asia Tenggara menghadapi kemungkinan worst case terhadap hal itu. Di luar ada problem Timur Tengah antara Iran dan Israel, Israel Palestina, ataupun Ukraina dan Rusia, ada dinamika kayak begitu. Tapi secara prinsip dinamika ancaman yang terdekat Paling kita ini dan tetap karena masalah. Indonesia juga wilayahnya juga diklaim gitu dalam konteks itu. Sebagian wilayah Laut Natuna Selatan itu ya. Natuna Selatan dan lain sebagainya. Jadi secara worst case kita harus berpikir itu, karena Cina setiap tahun meningkatkan kapasitas, Tiongkok ya, meningkatkan kapasitas pertahanannya, dan semua orang nggak ada yang tahu berapa kapabilitas pertahanan yang dimiliki oleh Tiongkok hari ini. Nah, ini menjadi satu soal yang sangat serius gitu, sehingga seringkali menimbulkan dilema keamanan gitu. Nah, ini menjadi masalah gitu, Mas, yang menurut saya harus diantisipasi dan diwaspadai. Katakanlah seberapa ekstrim kemungkinan tingkat eskalasi yang ada dengan potensi konflik di Laut Cina Selatan ini. Tentu saja kita tahu bahwa kemudian ada Amerika juga kan di situ untuk kemudian selama ini katanya sebagai melindungi kepentingan Taiwan terutama, dan juga Australia yang itu berada di sebelah selatan kita, yang kemudian secara tidak langsung kita akan menjadi daerah bumpernya gitu di tengah-tengah. Ya, so far semua pihak masih berupaya untuk membangun ruang dialog dan menyelesaikan itu, ruang komunikasi, ruang damai, tidak menggunakan instrumen perang. Tapi pada sisinya semua pihak juga berpikir dan bertindak tentang worst scenario tadi. Makanya Amerika menyiapkan kekuatannya di wilayah-wilayah negara-negara tertentu di kawasan Asia yang kalau kemudian terjadi kemungkinan terburuk ya siap juga. Mereka siap pangkalan, mereka siap personel gitu ya. Pada sisi lain Cina juga terus meningkatkan kapasitas dan kapasitas pertahanannya, dan tidak berubah bahwa itu adalah bagian dari histori Tiongkok tentang soal Laut Cina Selatan. Nah, artinya kan ini belum tuntas, artinya konflik masih ada. Soal kemudian eskalasinya meningkat kapan kita tidak tahu. Tapi yang pasti dalam batas tertentu perang itu kadang-kala sulit diprediksi kapan terjadi. Kita nggak tahu kok tiba-tiba ada perang antara Rusia dan Ukraina gitu kan. Ya itu realitasnya. Makanya selalu ada doktrin tadi civis pacem para bellum. Kalau bayangan saya kalau konfliknya masih antara Rusia sama Ukraina atau Iran sama Israel, itu kan masih secara geografis masih jauh dengan kita. Oh iya. Tapi kalau misalnya eskalasi itu terjadi antara Cina sama Taiwan, kemudian Amerika ikut campur, Australia Jadi kalau juga konflik ikut campur. Cina Selatan kita kena dampak. Karena kan realitas kita bersinggungan di situ juga. Makanya itu Iya, secara oleh langsung. karenanya kita harus menyiapkan semua persiapan kekuatan dan kapasitas pertahanan kita untuk sana. Kalau itu nggak tidak dilakukan, nanti kita ketika terjadi kejadian buruk, kita baru, waduh, berbenah ya kan, masih sibuk dengan komponen cadangan, di fungsi jabatan sipil, bangun koter gitu. Terus kita gimana gitu. Nah, ini yang saya pakai, harus kita merubah strategi dari inward looking menjadi outward looking. Konsekuensi apa? Kapasitas dan kekuatan angkatan laut harus diperkuat, angkatan udara diperkuat, karena layer pertama dalam pertahanan kita ada di situ. Iya. Nah, baru kemudian kekuatan dengan tidak meninggalkan angkatan darat, karena kita membangun strategi pertahanan berlapis dengan konsep defensif aktif. Konsekuensinya adalah harusnya kita berpikir tidak lagi inward looking tapi outward looking, dan implikasinya pembangunan kekuatan laut dan udara menjadi hal yang penting. Tapi realitasnya sekarang nampaknya masih belum. Kita masih senang inward looking karena politik lebih mengasihkan dibanding membangun pertahanan itu. Karena ancaman pertahanannya nggak terlalu konkret gitu Iya, ya. kalau politik lebih enak gitu, real.
konkret gitu loh. Nggak, karena kemudian ketika katakanlah tadi yang Bung sarankan untuk kita lebih ngomong pertahanan apa dari sisi kekuatan angkatan laut, angkatan udara itu kan dari katakan pemerintahan Jokowi dari awal katanya menguatkan bahari, menguatkan. Tapi kan juga ternyata tidak Ah, ada bohong ah. bentuk konkretnya itu hanya sekedar ini. Bohong Pak Jokowi, iya kan? Kalau membangun kekuatan maritim harusnya Pak Jokowi membangun kekuatan laut dan udara secara sungguh-sungguh dan tidak membentuk komponen Dan cadangan. itu menurut Bung tidak ada Untuk sektor buktinya. pertahanan, Iya. enggak. Belum lagi ada upaya privatisasi melalui Omnibus Law sektor pertahanan, industri swasta bisa masuk di satuan 1, 2, dan 3 sehingga kompetisi industri pertahanan akan menjadi berat gitu. Tanpa mereka aja industri pertahanan kita udah hidup mati, hidup nggak mau, mati juga nggak mau, ya kan? Udah sulit gitu loh. Artinya menurut saya sulit kekuatan maritim ataupun maritim security ataupun poros maritimnya Jokowi itu tidak terlihat di Ini mungkin pertanyaan sangat teknis, Bung. Kalau misalnya nanti dari luar itu terjadi serangan-serangan drone gitu, serangan-serangan udara, kita punya kapasitas untuk merepel itu, untuk apa? Menangkal itu. belum cukup kuat. Tapi ada ya. Ada lagi dibangun, tapi belum cukup kuat. Harusnya Indonesia membangun kekuatan. Hari ini diskusi di dunia tentang sektor pertahanan itu adalah membangun apa yang disebut dengan cyber defense. Cyber defense. Ya, beberapa negara seperti Australia ataupun Amerika Serikat dan lain sebagainya fokus membangun cyber defense. Kemungkinan perang cyber pertahanan itu sehingga mereka membuat kapasitas tentara khusus untuk itu. Tapi fokusnya untuk perang ya dengan negara Iya, lain iya, iya, gitu. iya. Jangan ikut Jadi cawe-cawe di sini. Ini kita ini repot. Nanti dikasih kewenangan di sisi cyber defense, tau-taunya nyadap ke Mas, ke saya. Lah kan nggak ada urusannya. Bukan urusannya sama apa namanya Australia, balik lain ntar ke kita itu. dipakai Kenapa? untuk ini. Paradigma dan perspektifnya belum outward looking. Kalau masih inward looking, rumit kita. Dikasih isu tentang cyber defense, Iya. ujungnya ke kita lagi yang kena ya kan. Gitu, bukan keluar. Ini perilaku yang harus dirubah gitu loh. Pola pikir yang harus dibangun dengan baik, paradigma. Ya memang in the end the reason the E3 dari militer itu dilatih dan dididik dipersiapkan Oke. untuk perang. Jadi lu keluar aja berpikir ya, jangan ke dalam. Biarin aja podcast ini nggak usah disadap ya kan atau dipantau gitu. Ini biar hidup aja gitu loh. Masyarakat sipil ini nggak ada di ini lagi. Kita ini bukan ancaman gitu. Kalau kita ancaman bisa ditangkap besok sama polisi kan. Gitu. Ini jadi kemudian harus kita bahas bahwa kemudian sekarang pemerintahan baru terpilih. Hmm. Apapun keputusan itu sudah disahkan oleh KPU, tidak ada proses hukum lagi sepertinya yang akan bisa ditempuh oleh para pihak. Meskipun masih ada satu gugatan ke PT UN, tapi rasanya itu terlalu jauh gitu. Artinya kemudian kita harus menerima bahwa akan ada pemerintahan baru yang akan menggantikan. Bagaimana kemudian berbagai macam tantangan tadi mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah baru dari sisi seorang Al-Araf melihat peluangnya atau melihat prospeknya semakin baik atau jangan-jangan akan semakin Sehingga kok gelap ya. semakin gelap. Gelap. Dan terlalu banyak hopeless lah, pesimis dengan dinamika ke depan. Tapi saya nggak tahu lagi apa mungkin ada terang gitu ya. Tapi The light in the end of the tunnel-nya nggak kelihatan sama ya, sekali. kayak nggak terlihat gitu. Dan situasi hari ini membuat orang kompleks, patah hati, ruwet, hopeless, tanpa harapan, dan nggak ngerti mau kemana. Ini situasi yang membingungkan di banyak orang, khususnya di kalangan masyarakat sipil. Tapi ya harus dihadapi gitu loh. Karena kan nggak boleh lari dalam politik nih, kita harus menghadapi ini. Cuman ya mungkin pada akhirnya kita harus berpikir dengan strategi dan taktik yang lebih genuine dan lebih cerdas gitu. Nah, dalam menghadapi sektor pertahanan di masa depan, meski ada pesimisme gelap dan lain sebagainya, ya pada akhirnya kita tetap harus membangun harapan. Mudah-mudahan dengan harapan itu kita bisa menata dan membangun sektor pertahanan secara lebih baik ataupun Indonesia secara lebih baik. Ya we'll see gitu, apakah ke depan akan stabil-stabil aja atau ada gontok-gontokan gitu atau apa ya. Ya, mungkin biar nggak terlalu prophetic kita ya, nggak terlalu ini. Bisa nggak dikasih gambaran sebenarnya style kepemimpinannya seorang Prabowo dalam persepsinya, perspektifnya dia terhadap strategi militer
seperti Prabowo apa? punya pengalaman panjang tentang militer, karena dia juga bekas militer. Tapi Prabowo juga punya pengalaman panjang dalam kehidupan politik gitu ya. Nah, dalam batas tertentu selama 5 tahun ini Prabowo tidak menunjukkan bangunan kebijakan pertahanan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya tidak membuat defense white Yang paper. ya. Pertanyaan saya, apa ketika menjadi presiden dia Itu akan salah satu melakukan indikator kunci mestinya ya. kunci? Apakah akan bangun transparansi dan akuntabilitas? Itu yang saya ragu. Karena sepanjang jadi menteri pertahanan aja itu agak minim gitu. Tapi kan itu pandangan kita ke depan yang pesimis gitu. Walau kita pengen yang optimis gitu. Ya kita will see lah bagaimana ke depan akan terjadi Pak Prabowo yang dalam bangun sektor pertahanan. Ya so far sampai hari ini masih terlihat gelap. Mudah-mudahan entah setelah dilantik terlihat terang gitu. Buat tiba-tiba dia bangun bahwa wah, kita akan melakukan perubahan paradigma dari inward looking menuju outward looking. Bangun kekuatan laut dan udara, boy. Itu kita melihat wah ada perubahan nih kira-kira begitu kan. Tapi biar mimpinya nggak terlalu Bu, tinggi gitu ya. kan kita Saya mau ngasih challenge gini di aja. tengah stres kan kita lebih baik bermimpi, Mas. Ya kan? Apalagi kita punya selain Saya mimpi. mungkin lebih produktif kalau gini misalnya. Coba misalnya Bung sarankan hal-hal yang teknis yang sederhana yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Prabowo untuk kemudian itu katakanlah membuka ruang yang lebih positif atau lebih 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 bagus untuk strategi pertahanan kita Hmm. sebagai seorang pengamat pertahanan. Kira-kira apa hal yang katakanlah crash cepat gitu ya, hal-hal strategi nggak cukup apa rumit untuk mengeksekusinya tapi itu bisa dilakukan secepatnya sebagai seorang presiden untuk menghadapi tantangan-tantangan kita. Ya, Prabowo harus membuat formulasi kebijakan umum pertahanan negara yang dimandatkan Undang-Undang 3 2002 sebagai basis dasar dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia Hmm, dalam hmm, masa pemerintahan dia. Dan dalam membuat kebijakan itu sebaiknya beliau melibatkan. melibatkan banyak pihak sehingga rumusan kebijakan umum pertahanan negaranya memang benar-benar memperlihatkan satu perubahan yang baru dan baik dalam sektor pertahanan. Menurut saya itu hal yang paling simpel karena kebijakan umum pertahanan negara yang membuat presiden. Ketimbang dia meminta banyak pihak yang tidak jelas, lebih baik dia meminta pihak-pihak yang memiliki komitmen, integritas dalam bangunan kekuatan pertahanan untuk membantu dia dalam merumuskan itu. Kalau rumusan itu baik, tentu pada sisi lain dunia luar juga melihat, oh ini Pak Prabowo baik sekali, bagus sekali dalam bangun sektor pertahanan. Itu hal sendara. Dari kebijakan pertahanan nanti tinggal diturunkan apa yang akan dilakukan dalam jangka 5 tahun ke depan. Dalam Satu lagi mungkin kalau dari sisi katakanlah nanti personel yang membawahi masalah pertahanan ini atau pilihan menteri pertahanan harusnya seperti apa sosok oh yang dia harus milih ditunjuk? Al-Araf dong. Dia harus milih Al-Araf. Pertanyaannya Anda ikut jadi tim ses apa enggak gitu. Soalnya kan saya kan jadi tim ses gitu kan. Jadi saya nggak bisa juga gitu. Kalau dia nggak milih Al-Araf, saya rasa dia rugi ya kan. Ini pertanyaan nggak bercanda mas. Jadi menurut saya dia perlu memilih Menteri Pertahanan yang memang memiliki integritas dan kapasitas cukup baik dan bisa membangun ruang komunikasi yang baik dengan publik. Menurut saya ini Dan background sipil itu oh iya. ini saya Menurut saya background sipil hal yang penting ya. Tapi kalaupun itu purnawirawan ya dia sipil juga ya kan. Yang pasti bukan aktif. Cuman menurut saya jauh lebih baik kalau kemudian dia memilih Menteri Pertahanan yang punya background sipil, akademisi seperti Profesor Juwono Sudarsono pada masa ya dulu ya. SBY. Menurut saya itu akan Profesor jauh lebih Mahfud baik. juga kan pernah Atau jadi Profesor menteri Mahfud. pertahanan. Jadi dia lebih terbuka gitu. Atau Dr. Al-Araf dia kan bisa milih juga tuh. Nah, walau belum profesor. Nah, menurut saya Prabowo perlu memilih orang di Menteri Pertahanan itu yang punya kapasitas akademis di sektor pertahanan. Nah, menurut saya itu kan jauh lebih baik buat dia. Oke, terakhir ini nujumnya Bung Arara bakal eskalasi yang terjadi secara geopolitik itu bakal terjadi perang beneran apa enggak di Indonesia minimal 5 tahun ke depan. Menurut saya rasa kecil sekali. Kecil sekali ya. Bukan berarti bilang enggak ya. Karena nggak boleh kita berbilang nggak ada. Karena tadi saya katakan tidak ada yang tahu kapan perang akan terjadi. Ya kan, oleh karenanya kita Ngeri karena Bung, saya terus terang ngeri ngelihat kemarin footage-nya serangan drone sama itu kalau di kita masa dilempar sama petasan kan gitu kita ininya. ini punya bambu runcing. Jadi bisa pakai apa bambu runcing kita lempar ya kan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan benar nggak ada yang dalam waktu dekat bisa Enggak kita lah, ini ya. saya 5 tahun Karena depan kecil kemungkinan. Kita akan punya problem di krisis pangan, soal-soal di isu non traditional security. Jadi dalam isu keamanan itu
Ada dua mazhab. Pertama mazhab traditional security threat, yang kedua non traditional security issue. Untuk traditional security issue itu di isu perang, non traditional issue security itu di isu non perang. Soal krisis pangan, soal krisis energi, soal itu kayaknya kita akan mengalami soal yang serius. Iya, karena kemudian sebenarnya dari sisi lain dari apa yang terjadi di luar itu di hati kecil saya itu juga sebenarnya ada sedikit berharap memang ada terjadi perang yang di luar itu mengancam kita gitu, biar politisi kita yang katanya dengan militer itu nggak sibuk yang inward looking tadi gitu. Kadang Karena saya nggak merasa terancam selama ini nyaman semua mereka gitu. kadangkala sebulan setelah pemilu saya berpikir gitu, daripada kita stres cuma 1-2 kelompok, lebih baik kita stresnya bareng-bareng. Bagaimana? Perang aja Perang udah. aja dari luar gitu ya. Tapi jangan kasihan lah. Kita kan punya anak-anak kita yang pengen Iya, iya. damai, Enggak lah sekolah itu, tenang itu gitu. itu tadi semacam ini aja hopeless ya kan. Hopeless. Saking hopelessnya kemudian Emang kalau udah hopeless pilihannya antara bunuh diri dan perang. Makanya orang banyak pergi perang dan lain sebagainya. oke. Saya cuman catat bahwa tidak dalam waktu dekat ini ada kemungkinan perang sehingga kemudian mungkin nggak ada yang terlalu dikhawatirkan secara pertahanan gitu. Mudah-mudahan itu cukup akurat gitu ya. Insya Allah. Kalau pakai Baik, Bung, saya rasa cukup karena waktunya juga kita terbatas. Terima- Sehingga untuk pertemuan pertama ini bahas masalah pertahanan, mudah-mudahan bisa membantu pemirsa untuk kemudian sama-sama Mas. mengukur diri kita. Meskipun banyak hal yang masih suram tadi, meskipun banyak hal yang masih mengenaskan, minimal bagi Bung Al-Araf, tapi bagi kita menjadi semacam ya pengingat bahwa memang banyak hal yang harus diperbaiki gitu untuk Iya. pemerintah ke depan terutama gitu. Perangnya perang di DPR Mas. Perangnya perang di DPR. Oke. Atau udah nggak ada perang kan udah selesai semua. Ya kan? Terima kasih Bung atas kehadirannya. Sama-sama. Pemirsa, sampai ketemu lagi di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila ya.